Hai teman pemilih, senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam kesempatan Ngopi di Jembrana, ngobrol pemilu dan demokrasi di KPU Jembrana. Pada kesempatan hari ini dalam peringatan Hari RA Kartini, Raden Ajeng Kartini yang sangat luar biasa, hari ini saya ditemani oleh salah satu komisioner KPU Jembrana, Ibu Niputu Angelia. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik, Bu Ayu apa kabar? Baik Ibu Astungkare, terima kasih. Ibu, pada kesempatan hari ini luar biasa sekali teman pemilih, Niputu Angelia, Ibu Putu Angelia, panggilannya Bu Angel ya Bu ya? Panggilannya Angel. Angel ya, boleh, saja. Boleh ditambah Ibu jika itu formal ya. Baik, Bu Angel, hari ini diperingati sebagai Hari RA Kartini, Raden Ajeng Kartini, yang kita tahu bahwa semangat Raden Ajeng Kartini untuk meningkatkan emansipasi perempuan pada zaman sekarang ini sangat luar biasa. Menurut Bu Angel, semangat apa yang kira-kira bisa diteladani dalam peringatan RA Kartini pada kesempatan hari ini? Jadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa Bu Angel? Baik, terima kasih Bu Ayu. Baik, sebelumnya pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Kartini ya bagi kaum perempuan se-Indonesia. Jadi seperti diketahui, RA Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang dimana betul-betul sangat berjuang dalam kemajuan perempuan, khususnya yaitu emansipasi perempuan ya, yang dimana seperti diketahui hingga perkembangan saat ini ada banyak sekali wanita-wanita tangguh dan wanita yang tentunya di bidang pendidikan itu sudah sangat maju ya. Itu berkat dari perjuangan RA Kartini, dan itu kita tidak pernah dan tidak bisa melupakan betapa besar jasa-jasa beliau. Dan tentunya dalam kehidupan sehari-hari perempuan-perempuan tentunya saat ini sudah bisa melakukan pendidikannya tanpa harus ada pengecualian, tanpa adanya diskriminasi tentunya, dan kesetaraan gender ya antara laki dan perempuan itu sudah tidak ada batasan. Jadi pendidikan khususnya untuk perempuan itu setara dengan laki-laki. Itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali Bu Angel. Jadi saat ini kita diberikan kesempatan seluas-luasnya ya Bu untuk meningkatkan pendidikan kita secara lebih luas, dan khususnya kesempatan dalam untuk mengembangkan karir di semua bidang ya Bu. Nah, saat ini kita sebagai salah satu penyelenggara pemilu Bu, jadi salah satu komisi pemilihan umum sebagai salah satu penyelenggara pemilu, implementasi atau pelaksanaan dari semangat RA Kartini khususnya dalam kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Jembrana ini seperti apa Bu? Jadi dengan semangat yang diberikan pada peringatan RA Kartini hari ini itu apa saja kira-kira pelaksanaan atau implementasi dalam kehidupan berdemokrasi? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, tentunya kita sebagai kaum perempuan ya, dalam berdemokrasi itu sudah ada regulasi di undang-undang yang dimana ditentukan partisipasi wanita perempuan itu minimal 30%. Harus ada keterwakilan perempuan, baik itu di parlemen maupun di penyelenggara kepemiluan seperti kaum kami ya di penyelenggara pemilu, dan itu sudah diatur oleh undang-undang. Jadi untuk di Kabupaten Jembrana khususnya pada saat kita pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan, seperti diketahui begitu banyak pula badan ad hoc kami, yaitu di tingkat PPK, BPS maupun KPPS, itu sudah banyak sekali ya partisipasi perempuan yang ikut di dalamnya. Dan ada banyak sekali badan ad hoc kami yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan minimal 30% keterwakilan dari perempuan. Dan
untuk tahapan pada saat pelaksanaan sosialisasi pada kegiatan pemilu atau pemilihan, kita juga sering sekali melakukan sosialisasi yang berbasis perempuan, dan itu sudah banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan baik di tingkat kecamatan maupun di pelosok hingga ke desa-desa. Jadi pada saat pemilihan di TPS pada saat hari H itu partisipasi dari perempuan itu sudah sangat banyak sekali. Bahkan di TPS pun seperti contoh di TPS, salah satu TPS ya, ada beberapa yang satu TPS itu malah anggota KPPS-nya itu ketujuhnya adalah perempuan. Itu adalah salah satu wujud dari kita kesetaraan gender terhadap perempuan untuk memaksimalkan partisipasi dari perempuan, seperti itu. Terakhir itu di 2020 ya Bu, Ya, KPU betul. Jembrana itu melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 itu Ya. komposisi atau keterwakilan perempuan di setiap ad hoc kita di kecamatan, kemudian di desa dan KPPS itu sudah ada keterwakilan ya Bu? Sudah ada keterwakilan. Jadi itu sudah dipastikan, bahkan itu ada di beberapa di kecamatan ya, di tingkat PPK, malah ada salah satu itu di Melaya dan juga di Jembrana, bahkan itu Lebih dari 30%, bahkan luar dia biasa 70%. Jadi itulah semangat kami KPU Jembrana untuk memperhatikan kaum perempuan agar bisa terjun dalam demokrasi. Jadi bisa menentukan arah dari segala kebijakan yang menentukan terkait demokrasi yang kita laksanakan. Wah, luar biasa ya Bu, KPU Jembrana. Regenerasi seperti itu ya. Jadi salah satunya di komisioner KPU Jembrana ya, sudah keterwakilan perempuan. Jadi itu diikuti juga dengan penyelenggara kita di bawah ya Bu. Iya, betul sekali. Mungkin terakhir Bu, di tahun 2024 ini sekali lagi kita akan menyongsong pemilu serentak di tahun 2024 yang diantaranya kita memilih presiden, kemudian wakil rakyat kita di DPR, DPRD provinsi, kabupaten, dan nanti di penghujung tahun 2024 juga kita akan memilih bupati serta gubernur kita. Strategi apa Bu yang dilakukan oleh KPU Jembrana khususnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya perempuan? Karena kita sadari bersama bahwa tugas perempuan salah satunya sebagai seorang ibu rumah tangga, kemudian seorang istri, kemudian di satu sisi ada juga yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan semua kesibukan itu juga untuk mengingatkan mereka juga salah satu kewajiban ataupun di hari H nanti datang ke TPS. Kiat-kiat daripada KPU Jembrana sendiri seperti apa Bu? Terima kasih. Kiat-kiat yang dapat kami laksanakan ke depan ya terutama adalah sosialisasi ya. Pendidikan pemilih yang berbasis perempuan itu sangat penting. Mungkin itu yang akan gencar dilaksanakan, dan juga tidak lepas dari partisipasi, yaitu perempuan yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih itu harus dipastikan masuk ke dalam DPT tentunya, agar nantinya juga mempengaruhi berapa besar partisipasi dari kaum perempuan untuk datang ke TPS. Jadi jangan sampailah ada yang sudah memenuhi syarat khususnya tidak terdaftar di DPT. Dan kami juga nantinya akan melakukan sosialisasi dan juga gencar ya, sangat gencar terkait pemilih agar jangan sampai tercecer, dan minimal ya memenuhi kesempurnaan lah ya, agar semua warga Jembrana khususnya perempuan masuk ke dalam daftar pemilih seperti itu. Baik, jadi teman pemilih jangan lupa, jadi misalnya main ke kantor lurah ataupun kantor desa, silakan nanti cek-cek apakah teman pemilih sudah terdaftar atau belum. Nanti
di pemilu 2024. Begitu kira-kira Bu ya? Ya betul, atau bisa langsung akses ya di melalui website www.lindungihakmu. Nah, itu sangat mudah sekali untuk melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar atau belum ke dalam daftar pemilih. Jadi bagi yang punya gadget ya silakan cek di Lindungi Hakmu. Jadi pada saat membuka akses portal tersebut tinggal memasukkan nomor NIK, nama, nah di sana akan tertera di TPS mana kita terdaftar seperti itu. Dan jikalau belum terdaftar dapat melaporkan langsung ke KPU Jembrana. Gampang sekali ya Bu, Ya, jadi sangat kita mudah sekali. tidak perlu keluar rumah lagi untuk melakukan Ya, pengecekan. betul. Tinggal Apalagi- siapkan Android, kemudian yang penting ada paket datanya ya Bu. Tentu saja. Jadi paket datanya, silakan teman pemilih bisa melakukan pengecekan langsung lewat Android masing-masing. Lakukan di hak Android masing-masing, kemudian nanti sudah tertera di TPS mana teman pemilih akan bisa menyalurkan hak pilihnya. Mungkin demikian Ibu. Teman pemilih, demikianlah bincang-bincang kita pada acara Ngopi di Jembrana, ngobrol pemilu dan demokrasi di KPU Jembrana. Pada momentum peringatan Hari Kartini hari ini, mari kita teladani semangat perjuangan RA Kartini untuk dapat lebih meningkatkan kesetaraan gender dan lebih memotivasi kita, perempuan khususnya, untuk lebih meningkatkan kemampuan dan pendidikan kita untuk dapat berpartisipasi lebih dalam penyelenggaraan demokrasi khususnya di KPU Kabupaten Jembrana dan lebih luas lagi yaitu Indonesia. Pemilu 2024, saya siap memilih.